sekarang masuk ke bagian akhir ya Mas Hendra ya. Udah 20 menit ngobrol ini. Kalau kan kita tadi nggak terasa Pak. Kita tepat waktu tadi ya, kita mulai 19.30 kan tadi. Iya Pak. Alhamdulillah. Nah, Mas Hendra kan sekarang juga jadi dosen ya, pasti banyak mahasiswa yang diajar. Kemudian juga mungkin anak-anak sekarang kan sudah banyak yang lulus SMA, pengen mereka mencari perguruan tinggi, mencari jurusan gitu ya. Apa himbauan dari Mas Hendra ya sebagai seorang ahli kimia, atau juga sebagai seorang dosen, dan juga sebagai seorang yang sudah berhasil ya menapaki karir di bidang mulai dari pendidikan, dari perguruan tinggi sampai sekarang menjadi dosen. Mungkin ada himbauan yang bisa disampaikan ke generasi muda kita, Mas? Kalau misalnya generasi muda, saran saya sih ikuti passion Pak. Jadi kalau misalnya kita menjalani atau memfokuskan sesuatu sesuai dengan passion kita, pasti kita akan menikmatinya Pak. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya passion teman-teman atau generasi muda itu misalnya di bidang ekonomi, ya udah kalian fokus di situ saja gitu. Jangan berpikir, kita boleh berpikir out of the box gitu Pak ya, keluar dari bidang yang kita tekuni. Tapi ya kita harus fokus terhadap satu bidang gitu Pak. Jadi supaya kita juga menjadi expert di situ. Terus yang kedua terkait dengan ini Pak, yang paling penting itu networking Pak. Jadi mulai dari SMA gitu kan ya, perkuatlah networking kalian gitu. Jadi untuk generasi muda ya dari SMA teman-temannya coba walaupun kita misalnya ngobrol-ngobrol santai, saling sharing, curhat gitu misalnya Pak ya, tapi ya tetap komunikasi harus tetap terjalin. Karena kita nggak tahu misalnya 10 tahun atau 20 tahun mendatang teman-teman kita yang di SMA ini akan menjadi apa sih sebenarnya gitu. Bahkan nanti kita bisa kolaborasi mungkin ke depannya gitu ya. Walaupun ya pemikiran SMA ya masih main-main ya Pak ya, tapi kita nggak tahu 10 tahun 20 tahun mendatang menjadi seperti apa gitu. Terus yang ketiga juga ya yang pasti sih saya selalu menekankan ke kedisiplinan Pak. Jadi apa yang saya lakukan selama ini tuh ya terkait dengan kedisiplinan waktu. Jadi kayak jangan main-main terhadap waktu lah, karena waktu itu kan hanya 1x24 jam sehari gitu. Ya kita harus memanfaatkan waktu tersebut dengan baik gitu kan ya. Kemudian menghasilkan hal-hal atau karya-karya yang produktif gitu. Misalnya setiap harinya kita menghasilkan apa sih? Kemudian kita misalnya setiap malam sebelum tidur misalnya kita harus merefresh apa sih sebenarnya yang sudah saya kerjakan misalnya di hari ini. Kemudian ntar besok kita harus mengerjakan apa. Jadi sebisa mungkin hari esok tuh harus lebih baik dari hari ini gitu. Bagus sekali. Jadi kita saat malam itu merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di hari ini, sekaligus juga menyiapkan apa saja yang perlu dilakukan, perlu disiapkan gitu ya Mas ya. Betul Pak. Iya. Nah, kaitannya dengan sekarang kan era teknologi Mas ya. Generasi milenial ini tantangannya mungkin berbeda dengan zaman kita dulu ya Mas ya. Betul Pak. Nah, mungkin ada hal spesifik kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, kemudian tadi jaringan sudah disebutkan ya bahwa kita bisa menggunakan berbagai media sosial ini untuk mengembangkan jaringan. Soalnya saya melihat banyak sekali media sosial ataupun internet yang digunakan itu tidak benar-benar diarahkan kepada yang produktif bagi mereka ya. Nah, betul, Pak. Mereka harus mengikuti passion juga. Apakah ada cara khusus yang Mas lakukan untuk passionnya ini bisa diperkaya dengan mencari artikel, membaca jurnal, kemudian mendapatkan ilmu atau pengetahuan lain dari internet itu sendiri, Mas? Kalau menurut saya mungkin ini ada baiknya kita juga mencari suatu perkumpulan mungkin ya Pak ya, atau organisasi yang bisa membuat kita lebih produktif gitu. Misalnya contohnya karena saya dulu tuh waktu masuk S3 saya dikasih rekomendasi Pak oleh salah satu dosen yang sekarang udah lumayan senior gitu. Saya juga selalu dipromot sama dosen tersebut gitu. Dan sekarang saya bisa join ke yang namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Pak, jadi namanya I4 gitu. Nah di situ saya sangat belajar banyak sekali Pak. Jadi di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional ini bener-bener kayak diasporanya Pak, jadi diaspora Indonesia. Jadi kayak peneliti-peneliti yang domisili, yang kelahiran Indonesia tapi mereka tuh berkarya di luar negeri gitu Pak. Yeah. Jadi saya tahu akhirnya persebarannya itu seperti apa sih sekarang, walaupun saya baru join tahun ini sebenarnya Pak. Jadi saya sudah mengamati betul gitu. Jadi orang yang expert di bidang apa ada di mana gitu. Kemudian ya kita akhirnya bisa tahu gitu persebarannya itu seperti apa. Jadi saran saya di dunia teknologi yang semakin maju ini ya kita juga bisa komunikasi secara virtual ya Pak ya. Jadi sekarang komunikasi lintas negara tuh sangat mudah sekali gitu ya. Ya sekali lagi itu cari organisasi atau mungkin ya perkumpulan yang membuat komunitas yang membuat kita bisa mengaplikasikan ilmu atau passion kita
menjadi karya yang produktif, mungkin seperti itu Pak. Dan dengan begitu kita juga bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah lebih dulu ya berada di sana, sudah lebih dulu menekuni bidangnya ya. Betul Pak, Ya, betul Pak. Saya ingat ada penelitian yang dilakukan untuk mengukur apa sih yang menjadi tolok ukur dari keberhasilan manusia modern saat ini. Ternyata tolok ukur yang pertama, betul yang Mas Hendra tadi bilang, seberapa kuat networking jaringannya dia gitu. Betul Pak, betul Pak. Sangat luar biasa, bahwa sekarang eranya sudah berbeda dari zaman dulu. Dengan banyak media sosial kita sangat mudah untuk membangun networking kita ya. Iya. Jadi kalau bagi teman-teman SMA mungkin ya Pak ya, jadi mulai sekarang juga harus aktif di organisasi misalnya OSIS gitu Pak ya. Kalau misalnya sudah masuk kuliah, aktif organisasi misalnya di himpunan, kemudian atau kalau misalnya di ITB dia ada ya kayak kumpulan mahasiswa Pak. Jadi kalau di ITB itu namanya KM ITB. Jadi kayak keluarga mahasiswa ITB kalau misalnya sering di orang-orang mah BEM Pak ya. Seperti BEM-nya gitu. Nah, kenapa hal itu penting? Menurut saya ya selain kita mencari ilmu, tapi kita juga harus menyeimbangkan dengan soft skill, Pak. Jadi tidak bisa dipungkiri teknik komunikasi, teknik kita bekerja sama dengan orang. Kita kan makhluk sosial ya, Pak ya, pasti membutuhkan orang lain untuk bekerja sama gitu. Tidak mungkin kita independen gitu. Nah, hal-hal tersebut tuh secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari itu kita bisa peroleh dari organisasi tersebut gitu Pak. Jadi ya saran lagi untuk para generasi muda ya perbanyak kegiatan organisasi atau kegiatan sosial gitu. Baik. Jangan sampai media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang tidak banyak manfaatnya ya, karena kita betul, Pak. Jadi salah bangun jaringan gitu dengan betul Pak. Waktu kan sayang banget ya. Jadi kadang itu juga bisa kita katakan tergantung komunitas Pak. Jadi kayak ya, kita masuknya ke orang yang apa sih gitu. Jadi kalau misal komunitas bergerak di satu bidang pasti kita juga ter-encourage gitu Pak ya. Jadi mau tidak mau kita juga terbawa untuk ke arah yang di komunitas itu tuju gitu. Intinya seperti itu Pak. Benar. Mungkin dalam waktu ke depan ini, beberapa waktu ke depan ini Mas Hendra punya satu target yang disiapkan itu ingin dicapai? Kalau target pasti ya karena saya menjadi seorang dosen Pak, jadi saya ya mau mempersiapkan generasi muda yang menjadi lebih baik Pak, mungkin dari segi ilmu pengetahuan, terutama kalau saya kan di ilmu teknik kimia ya Pak ya. Terus juga yang kedua sebenarnya saya juga sekarang sedang mencoba ya tadi Pak masuk ke organisasi untuk bisa memberikan impact yang lebih gitu Pak ke Indonesia terutama gitu. Jadi saya juga mencoba untuk bergabung, pokoknya saya mencoba untuk belajar dari senior yang sudah sudah mempunyai pengalaman yang lebih dibanding saya gitu. Masuk organisasi, kemudian belajar dari senior, terus ya harapannya ya bisa memberikan impact yang nyata dan kontribusi yang lebih besar terhadap Indonesia terutama. Alhamdulillah. Ya saya berharap goalnya Mas Hendra tadi bisa tercapai, dan saya yakin jika goal ini tercapai maka akan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang dapatkan manfaat ya Mas Hendra ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Mudah-mudahan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia nantinya. Kita harus berpikir amin Pak. Yang jauh sekalian, betul ya. Dan dalam Pak. tepat 30 menit kita berbicara Mas Hendra. Saya terima kasih. Saya stop dulu Mas Hendra ya. Ya.